Mohon dijelaskan kembali hukum sholat di masjid yang di pekarangan atau halamannya ada kuburan. Bukankah di Masjid Nabawi juga ada makam? Kalau fisik masjid, saya sudah pernah sering jelaskan ini. Kalau ini tempat tisu ini kita ibaratkan masjid. Mudah-mudahan tidak ada gambarnya. Jadi ini masjid, ini yang dipakai sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, pokoknya ini yang dipakai. Ternyata di luarnya, di depannya kah, di sampingnya kah, di belakangnya kah ada kuburan. Sahkah sholat di sini? Sah. Karena itu bukan tempat sholat itu. Itu bukan tempat sholat. Kalau ini masjid, di dalamnya ada kuburan, nah itu yang jadi baru masalah. Gitu kan? Itu pun ulama membahas, mengatakan hadis Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, gitu kan? Diambil pemahamannya cukup luas ya para ulama. Dikatakan kalau seandainya masjid ini ada duluan, lalu kuburan di dalamnya, sengaja kuburan dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburannya harus dibongkar supaya masjidnya bisa dipakai sholat. Dibongkar maksudnya dipindahin ya, di tempat yang lebih baik, jangan dalam masjid. Kalau kuburan ada duluan di situ, masjidnya dibangun karena kuburan bukan karena Allah. Masjidnya harus dibongkar, kan gitu. Baik, bagaimana dengan kasus Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, masjid yang memang dasarnya pisah dengan kuburan Nabi SAW, pisah, nggak satu kan dulu. Itu rumah Nabi SAW dan ini masjid, ya memang pisah, nggak satu sama sekali. Maka kasus masuknya sekarang kuburan Nabi SAW, rumah Nabi SAW, rumah Aisyah ke dalam masjid ini karena perluasan masjid. Dan karena ini masjid memang adalah salah satu masjid yang akan didatangi sampai hari kiamat oleh kaum muslimin, maka karena perluasan wilayah tidak memungkinkan lagi ke arah rumah Nabi SAW, gitu kan? Nggak bisa kalau diluasin masjid tidak masuk dalam masjid karena memang ke arah sana itu sudah ada kuburan baki, kuburan masyarakat umumnya. Maka terpaksa dia masuk ke dalam masjid. Ulama mengatakan ini dikecualikan karena kuburan Nabi SAW beda dengan kuburan umumnya orang, gitu kan? Itu yang dimaksud, gitu. Walaupun ada sekarang sebagian ulama mengatakan, memberikan saran kepada kerajaan Saudi agar dikeluarkan dari masjid Nabi SAW. Artinya dipisahin seperti zaman Nabi dulu, ada pintunya sendiri. Tapi ini juga mengharuskan ada luas lagi pekarangan di mana orang bisa datang untuk ziarah kuburan itu. Itu butuh manajemen baru lagi. Sementara dari zaman Khilafah Umayyah, ya, jadi sudah lama nih, tahun awal-awal abad Islam yang masih hidup Imam 4, gitu kan? Itu memang masjid rumah Nabi SAW sudah mulai dimasukkan ke dalam masjid dan mereka masih belum mengeluarkan fatwa tentang masalah itu. Sampailah kepada kita sampai hari ini masih seperti itu. Tapi ini yang saya fahamin, kata para ulama, dikecualikan karena memang masjid Nabawi, bukan masjid umumnya, gitu kan? Kalau masjid selain ini, selain kuburan Nabi SAW, dimasukkan dalam larangan itu. Allahu a'lam. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lauhil Mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Apakah doa bisa berpengaruh terhadap takdirnya? Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah.
Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai, gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit? Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat, ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau bapak lapar nih, terus bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan. Dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang, spontanitas. Jadi ada proses, gitu kan? Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu, bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih, pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang, semua akan ada. Makanya dalam bab, kalau bapak bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya di web ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses, gitu kan. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih, tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya, gitu kan. Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya, tapi ada prosesnya kan, dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana nih, kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah itu ibadah, terus ada pahalanya, terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua, masalah Lauhil Mahfuz itu sebuah buku, kitab, illa fi kitab, kata Allah. Memang kitab, kitab artinya memang buku Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita, karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri seluas pandangan mata kita, setiap orang. Jadi bukan kita begini, seluas pandang mata, bagaimana tidak,
Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama, tarikan nafas pertama, yang ke 1000, yang ke 100, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. Lauhul Mahfuz menampung semuanya itu. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit dan bumi, semuanya. Makadir, itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad SAW, gitu kan, dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya. Kita dalam Islam, bentuk keimanan kita pada sholat misalnya, Allah memerintahkan sholat 4 rakaat asar, ya sudah kita jalani 4 rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Nggak usah kita tanya kenapa Allah kasih 4 ya, kenapa nggak 3, kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang, coba Allah kasih 1 saja ya. Itu bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu berarti bukan orang yang beriman. Beriman itu sudah yakin, oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kitab ya Pak, yang luas, yang besar, dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya. Tapi tadi saya cari, saya dapatkan dari di benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat, itu besar sekali. Kata Nabi SAW, mizan, saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar, timbangan amal hari kiamat itu. Punya lidah bisa menghardik orang yang salah, bisa memuji orang yang benar. Timbangan, bagaimana tuh timbangan? Kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya timbangan tersebut, ada nanti orang ditimbang amalnya karena dia takut dosanya lebih berat, maka dia loncat ke dalam timbangan itu. Sementara pada saat itu kata Nabi SAW, semua laki-laki kembali kepada poster Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Bagaimana berat badannya itu kira-kira? 27 meter. Ini loncat ke dalam timbangan, tapi kata Nabi SAW tidak menambah sedikit pun dari bobot amalnya. Timbangan itu adil hari kiamat, tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja. Contohnya, ketika kita ziarah kubur, apakah ruh orang yang sudah meninggal tersebut merasakan atau mengetahuinya? Tentu saja. Tentu saja ruh itu tahu. Ruh itu tahu jasadnya diantar, jasadnya dia tahu. Tapi tidak ada dalam syariat kita seperti yang dipahami di Indonesia ya. Kalau ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah, masih melihati anak cucunya, ini khurafat dari mana semua? Enggak ada, sudah di alam barzah, enggak ada ceritanya dia kembali lagi, gitu kan? Enggak ada ceritanya kembali lagi. Jadi tidak ada, ini akhirnya setan-setan di sekitar rumahnya jadi kerjain orang yang punya rumah itu. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk, itu biasanya setan. Saya pernah ceramah di Makassar waktu itu di salah satu rumah jemaah saya. Kebetulan Masya Allah rumahnya besar, ada masjid di dalam, ada musola dibuat sama dia, pengajian habis asar, pengajian keluarga gitu. Lewat satu anak perempuan dekat kolam renang, saya tahunya semua keluarganya sudah ikut di situ. Kemudian lewat perempuan ini, saya biasanya tidak tanya gitu. Tumben saya waktu itu terpikir tanya, saya bilang, Pak, siapa ini? Kok nggak ikut taklim? Oh itu anak saya Pak Ustadz. Kebetulan saya waktu itu baru 2 kali taklim, isi taklim. Jadi orang tuanya pun masih belum paham sekali agama. Terus saya tanya, kenapa nggak ikut Pak? Oh ini anak saya beda. Loh kok beda? Kenapa? Dia kalau malam Jumat kedatangan ruh kakek saya. Kok bisa ruh kakeknya? Iya, dia kalau malam Jumat, Ustadz dia sebelum maghrib, dia matikan lampu, dia masuk ke kamar kakek saya dulu pernah tinggal di rumah sini. Kemudian dia minta kopi yang kakek saya suka. Terus saya bilang, sudah Pak, sudah. Saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustadz yang lanjutin? Iya, saya udah tahu ceritanya nih. Dia kaget, saya bilang iya, pasti setelah itu dia tidak akan sholat maghrib anak perempuan ini. Dan keluar suara laki-laki kan, seperti kakeknya. Iya benar Ustadz. Baik. Kemudian dia akan tanya kabar kalian kan? Iya. Setelah berkembang waktu mereka, dia akan bilang, nanti suruh terka masalah jodoh, masalah rezeki. Iya benar Ustaz, itu syaitan, permainan syaitan. Karena adanya keyakinan ruh orang mati masih ada di sekitar rumah, ditunggangi sama syaitan. Anaknya bapak harus diruqyah itu.
bunuh setannya itu, nggak boleh, gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Jadi jangan sampai keyakinan yang salah ini membuat kita dikerjain oleh syaitan, nggak boleh. Orang Islam tidak menjalankan sholat fardu, apakah amal ibadahnya yang lain akan tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya tidak, tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat misalnya, nah itu sudah kufur, berarti semua amalnya tidak bermanfaat. Tapi kalau takasulan, malas-malasan saja, maka insya Allah ini amalnya tetap diterima yang lainnya. Ustaz, saya baru menikah 1 tahun, antara syarat nikah saya tidak ingin ditinggal di Kalimantan. Suami terima itu, namun qadarullah 3 bulan lalu saya dipaksa suami pindah, tapi suami di Jakarta. Gara-gara itu saya ditinggal suami hingga saat ini tanpa nafkah, tanpa komunikasi. Waktu itu saya diusir pulang ke orang tua. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Ini ada hubungannya dengan qada dan qadar lain. Ini subhanallah, di setiap pengajian selalu saya ingatkan, kalau kita bahas sesuatu tema, jangan lagi bahas masalah rumah tangga, masalah hukum riba, itu lain, itu ada babnya, ya. Itu ada babnya. Dan kalau mau ada masalah seperti ini, konsultasi bisa via SMS, bisa di WhatsApp saya, atau bisa nanti setelah selesai materi, jadi lebih luas ya. Karena gini, kadang-kadang ada efek yang negatif dari pertanyaan, ya. Tolong yang bertanya jangan tersinggung, saya tidak, insya Allah saya akan jawab sebentar lagi. Tapi saya ingatkan begini, tadi yang kita bahas 1 jam lebih itu, gitu, semua itu ilmu yang padat. Ini bisa buyar hanya karena pertanyaan, bisa buyar itu. Jadi minimal ada yang hilang karena masuk informasi lain yang berbeda, kan itu. Makanya lebih baik fokus, gitu kan, berhubungan dengan masalah takdir, qada dan qadar ini. Itu yang penting untuk ditanya. Kalau masalah rumah tangga, kadang-kadang subhanallah saya bahas masalah apalah ya, masalah hal-hal yang mendasar berhubungan dengan masalah akidah, kemudian pertanyaannya jauh sekali gitu, nah, jauh dari tema, tidak masuk di situ. Maka saya sarankan untuk tidak seperti itu. Baik, masalah rumah tangga, memang ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya orang mukmin harus mengikuti syaratnya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan seorang wanita boleh memberikan syarat selama tidak bau maksiat kepada Allah sebelum nikah, sebagaimana calon suami boleh memberikan syarat. Di antara syarat seperti ini, kalau si perempuan sebelum menikah mengatakan saya terima lamaran Anda, tapi dengan syarat saya nggak mau keluar dari Kalimantan. Kalau suami sudah mengatakan, calon suami iya, dia nggak boleh paksain, nggak boleh. Ada syarat, kecuali si istri yang tanazul itu artinya baiklah kalau gitu saya ikut sama kamu. Nggak boleh setelah nikah dia bilang kamu kan dalam Islam harus patuh dengan suami, nggak bisa, syarat Anda sudah sepakati, gitu kan. Jadi jangan iyakan syaratnya. Misalnya kita bilang oh nanti dilihat, gitu kan, nanti kita pertimbangkan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, itu lebih baik daripada kita mengiyakan. Termasuk dalam pernikahan, kalau ada seorang wanita mengatakan saya terima lamaranmu tapi kamu jangan nikah lagi, misal si laki-laki mengatakan iya, nggak boleh dia poligami, nggak boleh, dia terima syaratnya, kan gitu. Kecuali si istri ridho, di sini babnya ridhonya nih. Tapi kalau dia bilang saya nggak bisa terima itu karena itu hukum Allah dan kita tidak tahu, gitu kan. Itu masalah saya nikah lagi saya tidak tahu, nanti dilihat, itu kita jelaskan apa adanya. Kan seperti itu. Jadi tidak boleh ada syarat yang sudah diiyakan. Ini jadi syarat. Jadi di sini kalau saya tangkap pertanyaan ini, maka si suami berdosa, nggak boleh. Apalagi dia sampai memberhentikan nafkah. Istri yang boleh berhentikan nafkah kalau dia nusyuz, membangkang, nggak mau layanin suami, nggak jalankan kewajibannya. Misal memang si istri tanpa ada syarat sebelumnya, ya, menikah saja begitu, maka wajib tinggalin Kalimantan. Bukan cuma Kalimantan, Indonesia pun dia harus tinggalkan, gitu kan. Kalau emang itu syaratnya nggak bisa, suaminya tinggal di mana misalnya, dia harus ikut. Nggak bisa nggak, memang kewajiban dia kan, kewajiban dia menemani suaminya, nggak boleh di mana suaminya dia harus melayanin. Itulah kewajibannya, Allah gantungkan surga untuk dia di situ. Allahu alam. Jadi yang saya tahu si suami salah di sini.
Dan saya sarankan ibu untuk berdoa, mendoakan agar Allah berikan dia hidayah, dan suruh juga dia konsultasi dengan beberapa ustadz-ustadz di daerah di mana dia tinggal, ya, untuk dia bertanya masalah hukum syar'i. Kalau memang dia tidak mau, ya istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk dia apain, dia lanjutin atau enggak, gitu kan? Seperti itu. Bolehkah kita berpegangan dengan istri dan bermesraan saat di jalan umum? Untuk apa? Untuk pamer ke orang? Allah yahdik yang bertanya ini. Semoga Allah kasih hidayah. Janganlah di depan umum, gitu kan? Jangan. Tidak ada enaknya dilihat-lihat oleh orang, buru-buru. Kenapa nggak di tempat yang Allah sudah halalkan? Di dalam kamar, di rumah, bebas pakai minyak wangi apa, pakai baju apa.